Selamat datang kembali di Bimbela Channel, channel pendidikan yang menyenangkan bagi kita semua. Baik sahabat Bimbela, langsung saja kita mulai materi kita kali ini, yaitu tentang bunyi di mata pelajaran IPA KD 3.6, yaitu memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ini adalah materi kurikulum 13, tema 1 untuk kelas 4 SD atau MI di semester 1. Baik, sahabat Bimbela, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa bunyi suara kereta api yang sedang melintas ataupun bunyi suara kicauan burung atau juga suara orang yang sedang mendengkur jelas berbeda. Bunyi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat kita tidak bersuara pun akan menghasilkan bunyi. Nah, sekarang yang pertama, teman-teman sahabat Bimbela, apa itu definisi atau pengertian bunyi? Jadi bunyi ini adalah merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi juga sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi ini dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Yang kedua, sifat-sifat dari bunyi. Sifat-sifat bunyi ini ada 3, teman-teman sahabat Bimbela. Yang pertama, bunyi ini termasuk gelombang longitudinal ataupun gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Sifat bunyi yang kedua adalah perambatannya membutuhkan medium. Dan sifat yang ketiga, bunyi ini nanti dapat dipantulkan. Oke, ada 3 sifat-sifat bunyi. Kita lanjut. Sumber-sumber bunyi. Jadi setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ini adalah pengertiannya tentang sumber bunyi. Contoh sumber bunyi, sahabat Bimbela, ini adalah alat-alat musik seperti gamelan, suling, ada juga trompet, ataupun drum, dan juga beduk yang ada di masjid. Nah, ini adalah beberapa dari contoh tentang sumber-sumber bunyi atau benda yang dapat menghasilkan bunyi, teman-teman. Kita lanjut. Yang keempat atau D adalah jenis-jenis bunyi. Jadi bunyi ini merupakan jenis mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya, teman-teman. Frekuensi apa itu frekuensi? Yaitu banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Adapun satuan frekuensi ini adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Nah, jadi berdasarkan ini ya, Hz. Jadi berdasarkan frekuensinya, bunyi ini dibedakan menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah namanya bunyi infrasonik. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Baik, mari kita bahas satu persatu, teman-teman sahabat Bimbela. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar diantaranya oleh kelelawar, juga dapat didengar oleh anjing, ada juga jangkrik, dan juga dapat didengar oleh kuda. Adalah bunyi yang terendah, infrasonik, bunyi yang terendah, kurang dari 20 Hz. Baik, yang kedua teman-teman adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh kita, manusia. Ya. Oke, teman-teman sahabat Bimbela.
Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi ultrasonik? Yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, teman-teman. Yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Baik teman-teman, berikutnya adalah tentang perambatan bunyi. Jadi ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, maka kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel pada zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Jadi semakin besar suhu mediumnya, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu yang singkat, sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Baik, kita lanjut adalah yang F, yaitu teman-teman tentang pemantulan bunyi. Jadi bunyi ini merupakan suatu gelombang sehingga bunyi ini mengalami pemantulan. Berikut adalah jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seorang yang berada dalam ruangan kecil, maka akan terdengar jelas. Yang kedua adalah gaung. Gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi dalam bioskop. Nah, untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding dalam bioskop atau dalam ruangan rental musik atau gedung konser ini dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet ataupun busa karet dan gabus. Yang terakhir teman-teman, pemantulan bunyi ini adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema terjadi karena jarak antar sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Contoh, bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan ataupun di dasar suatu ruangan ataupun di dalam gua teman-teman. Bagi teman-teman, demikian materi tentang bunyi. Sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.